Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Hyeka Safitri dengan NIM 31423034. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT mengenai online shop Shopee. Yaitu yang pertama strength yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh online shop Shopee. Pertama, Shopee dapat menjadi sumber pendapatan utama seseorang di masa mendatang karena mengingat Shopee sedang merintis kepopuleran saat ini. Yang kedua, Shopee memiliki jaringan penjual atau owner barang yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Yang ketiga, fitur chat yang dapat digunakan pembeli untuk bertanya atau ke seller telah disediakan oleh pihak Shopee. Yang keempat, Shopee memiliki kegiatan pembagian kupon undian yang diadakan setiap hari-hari tertentu. Contohnya yaitu hari kembar seperti 11-11 atau 12-12. Yang kedua adalah analisis weakness atau kelemahan. Pertama, hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Yang kedua, ada oknum penjualan yang memasang foto atau barang tidak sesuai dengan keadaan asli barang atau alias penipuan. Yang ketiga, beberapa penjual kurang menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pembeli atau slow respon. Yang keempat, semakin jauh tempat pengiriman barang, maka semakin besar ongkos kirim barang yang dibeli. Perkenalkan, nama saya Irma Nur Rasyida, NIM 31423086. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dari Shopee. Yang pertama, ada beberapa brand yang tidak terdapat di suatu tempat sehingga itu menjadi suatu kesempatan bagi Shopee untuk menjual brand barang yang ada di kota lain. Yang kedua, ekspansi bisnis yang sangat global sehingga menjadikan belanja online populer akhir-akhir ini. Yang ketiga, adanya sistem pengiriman paket barang yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat. Yang keempat, selalu tersedia setiap hari selama 24 jam dan 7 hari. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Yang pertama, adanya hacker ataupun pembajak dunia maya yang sangat merusak sistem dari Shopee. Yang kedua, peraturan pemerintah bisa saja sesekali merugikan perusahaan. Yang ketiga, adanya kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi-inovasinya. Yang keempat, kurangnya minat pembeli karena adanya ketersediaan barang yang mereka inginkan di daerah mereka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Ramadana dengan NIM 31423101. Di sini saya akan menjelaskan tentang online shop yang kedua, yaitu analisis SWOT Lazada. Kelebihan Lazada mempunyai 4 poin, yaitu 1. Jaringan logistik yang kuat. Lazada memiliki jaringan logistik yang kuat dan efisien yang memungkinkan mereka untuk menyediakan pengiriman cepat dan efektif kepada pelanggan. Yang kedua, beragam produk. Lazada menawarkan berbagai macam produk dari berbagai kategori, mulai dari fashion, elektronik, hingga makanan dan minuman. Yang ketiga, kemitraan strategis. Lazada telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai merek terkenal yang memperluas portofolio produk yang mereka tawarkan. Yang keempat, platform yang mudah digunakan. Pengguna dapat dengan mudah menjelajahi dan melakukan transaksi melalui platform Lazada yang ramah pengguna. Menjelaskan tentang kelemahan Lazada. Yang pertama, persaingan yang ketat. Lazada beroperasi di pasar yang sangat kompetitif dengan pesaing seperti Shopee dan Tokopedia. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang kedua, keterbatasan geografis. Meskipun sudah meluas di Asia Tenggara, Lazada masih terbatas dalam hal geografis dibandingkan dengan beberapa pesaingnya. Yang ketiga, ketergantungan pada pihak ketiga. Lazada mengandalkan mitra logistik eksternal untuk melakukan pengiriman produk yang dapat menyebabkan keterlambatan atau masalah lain yang terkait dengan pengiriman. Yang keempat, masalah keaslian produk. Beberapa pelanggan melaporkan adanya produk palsu atau produk yang berkualitas rendah di Lazada yang dapat merusak reputasi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rina Joasihab dengan NIM 31423036. Saya akan melanjutkan analisa yang ketiga, yaitu peluang atau opportunities. Yang pertama, pertumbuhan e-com yang pesat. Secara global, industri e-com terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan ini menciptakan peluang besar bagi Lazada untuk berkembang. Dan yang kedua, peningkatan pengguna internet. Jumlah pengguna internet terus meningkat di Asia Tenggara, dan ini berarti lebih banyak peluang pasar bagi Lazada. Dan yang ketiga, potensi untuk memperluas ke pasar baru. Dan yang selanjutnya, ancaman atau threats. Yang pertama, pesaing yang kuat. Lazada berhadapan dengan persaingan yang ketat dari persaingan seperti Shopee, Tokopedia, dan Alibaba. Ancaman dari pesaing ini dapat mempengaruhi pangsa pasar dan pertumbuhan Lazada. Dan yang kedua, perubahan regulasi. Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau peraturan terkait perdagangan dan e-com dapat berdampak negatif pada operasional Lazada. Dan yang ketiga, perubahan tren pasar. Tren pasar yang berubah dapat membuat produk atau model bisnis Lazada menjadi tertinggal jika beradaptasi dengan cepat. Dan yang nomor 4, keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang terbatas di beberapa daerah di Asia Tenggara dapat mempengaruhi ketersediaan dan pengiriman produk oleh Lazada. Dan yang nomor 5, masalah keamanan dan privasi. Ancaman keamanan dan privasi online dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan pelanggan terhadap Lazada jika tidak ditangani dengan baik.